Furudut tayamum khamsah. Fardu-fardunya tayamum ini yang wajib itu ada 5. Al-awwalu naqlut turab. Dia harus memindahkan tanah. Dia yang harus mindahin, bukan dipindahkan. Dari manapun. Baik memang di tempatnya semulanya, tempat asalnya, di atas permukaan tanah, bumi, ya. Atau misalnya tadinya airnya, tanahnya itu terbawa angin, terus ada di wajah. Terus dia ambil lagi, dibalikin ke wajah. Yang jelas dia harus ada pemindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan kembali pada waktu yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris, karya As-Sayyid Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala, di mana di kajian yang sebelumnya kita terakhir sampai kepada pembahasan menjelaskan mengenai asbab at-tayammum, sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan tayammum. Karena kita ketahui bahwasannya tayammum ini, ya, taharah darurah, ya, yang sifatnya darurat, ya, bersuci yang sifatnya karena ada hal yang menjadi darurat sehingga diperbolehkan kita untuk bertayamum. Nah, apa saja yang dijadikan oleh syariat ini sebagai asbabnya? Para ulama mengatakan ada 7, ya. Sedikit kita review. Ya, pertama adalah, atau kita ulang. Yang pertama adalah kehilangan air, kita tidak mendapatkan air. Atau yang kedua adalah memiliki kekhawatiran, ketakutan ketika memakai air, menyebabkan hilangnya nyawa, atau bila sedang sakit menyebabkan sakitnya tambah parah, atau makin terlambatnya atau lamanya penyembuhan, dan seterusnya yang sudah kita bahas dan jelaskan. Dan yang ketiga itu adalah hajah, kebutuhan untuk mengkonsumsi air, yang dimana bila digunakan untuk bersuci tidak mencukupi, ya. Lalu idlaluhu, yang keempat adalah kehilangan air. Dan yang selanjutnya adalah sakit, ya, sehingga menyebabkan seseorang ketika sakit ini bila bertayamum itu menjadikan apa? Bisa menjadi tambah parah, atau bisa maknanya dalam artian kalau bisa ditayamum nanti tambah lama penyembuhannya, atau dia menggunakan jabirah, yaitu apa? Adanya perban, ya, di anggota tubuhnya, sehingga diharuskan dia untuk bertayamum dalam rangka untuk menyempurnakan bersuci yang dia tidak bisa lakukan secara sempurna dikarenakan sebagian pada tubuhnya itu ditutupi oleh perban, ya. Dan yang terakhir adalah jirah, luka, ya. Kalau ada luka juga tetap harus, walaupun lukanya tersebut tidak ditutup, tetapi tidak bisa untuk apa? Dialiri air di atas luka tersebut. Nah, untuk menggenapi, melengkapi toharah yang dikerjakan ketika ada luka di tubuhnya itu, ditambal dan digenapi,
sempurnakan dengan bertayamum. Ala kulli hal, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dari semua 7 sebab ini sebetulnya kembalinya cuma 2 sebab aja. Cuma 2 sebab aja. Yang pertama adalah kehilangan air secara hissi, ya, ada dalam nampak gitu, tidak ada pada kenyataannya, atau secara syariat dianggap tidak ada air, dianggap tidak ada air. Artinya ketika seseorang misalnya tadi khauf, ketakutan, ketika dia mengakses air menyebabkan adanya bahaya yang mengintainya ketika dia mendekati air, sumber air. Nah ini walaupun faktualnya airnya ada, tapi secara syariat itu tidak dianggap sebagai ada airnya. Karena kenapa? Bahaya, bisa menyebabkan bahaya. Atau dia tadi berbekalan air yang dimana kalau misalnya dia konsumsi airnya dia gunakan untuk bersuci, tidak mencukupi untuk dia minum, konsumsi. Nah ini secara syariat dianggap sebagai tidak ada air, tidak memiliki air. Nah jadi kata Imam Nawawi cuma dari 7 sebab tadi yang diperinci itu kembalinya cuma 2 aja sebab yang memperbolehkan untuk tayamum. Nah sekarang kita masuk kepada syurut, ya. Syurut ini jamak syarat, ya. Nah syarat ini segala sesuatu kalau misalnya dia tidak terpenuhi, tidak ada, menyebabkan ibadah yang disyaratkan dengan syarat-syarat yang akan kita sebutkan ini tidak menjadi sah. Ya, jadi kalau syarat ini kalau tidak dipenuhi mengakibatkan tidak sah. Nah, di sini beliau rahimahullah taala mengatakan syurutut tayammumi 12. Syarat-syarat tayamum ini ada 12. Artinya kalau seseorang mau bertayamum, dia harus lengkapi dan penuhi 12 syarat berikut ini sehingga tayamum itu menjadi sah dan diterima, ya. Sehingga seseorang boleh mengerjakan ibadah yang disyaratkan dilakukan dalam kondisi suci. Karena ketika dia tidak bisa bersuci, maka diganti dengan tayamum. Tayamum dalam rangka untuk memperbolehkan, mengizinkan seseorang dengan tayamum tersebut untuk melakukan ibadah tersebut. Misalnya sholat secara yang mudah untuk dipahaminya, ya. Nah, pertama adalah an yakuna biturabin, yaitu dengan tanah. Artinya nggak boleh tayamum itu dengan misalnya seperti batu, ya. Ini sebagian pendapat dari kalangan Malikiyah mengatakan tayamum itu bisa dengan batu. Maka itu kalau di masjid-masjid di daerah yang dimana notabene masyarakatnya Malikiyah, mazhab yang tersebar di daerah tersebut, biasanya di masjid-masjid ada batu tuh. Batu di tengah, ditaruh untuk apa? Kalau misalnya memang kebetulan nggak ada air atau apa segala macam, nggak bisa pakai air misalnya, ya, orang itu sakit, dia bisa langsung memegang batu dan langsung bertayamum. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Tayamum ini hanya sarananya atau alatnya itu hanya terbatas pada apa? Tanah saja, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'id. Allah mengatakan bertayamum dengan sa'id. Kata Imam Syafi'i, sa'id itu artinya maknanya apa? Maknanya adalah tanah yang memiliki debu. Nah, dan Imam Syafi'i ini hujjah di dalam bahasa Arab. Jadi beliau tuh paham bener kata sa'id ini apa maknanya di dalam bahasa Arab. Sedangkan Imam Malik mengatakan apa? Sa'id itu kullu ma sa'ada 'alal ard. Segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi. Nah, jadi kalau misalnya batu ini kan berada di atas di permukaan bumi. Nah, itu maka boleh. Nah, jadi perbedaan penafsiran. Dalilnya tetap sama, ayat juga, ya. Ala kulli hal di dalam mazhab Syafi'i ini an yakuna bi turabin, makna turab di sini adalah apa? Tanah. Lalu selanjutnya adalah wa an yakuna turabu tahiran. Dia diharuskan turabnya ini tahir. Makna tahir di sini adalah bersih, suci. Artinya dia tidak tercampur dengan najis, tidak terkena najis, atau tidak pernah dipakai untuk tayamum sebelumnya. Itu yang dikenal dengan apa? Musta'mal. Jadi kalau ada orang, ya, misalnya tayamum di wajahnya, terus kita ngambil tanahnya dari mukanya orang itu, ya, itu disebut musta'mal. Kita nggak boleh pakai. Karena Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan thayyiban. Bertayamumlah dengan tanah yang thayyib. Nah, thayyib di sini adalah tahir, yang bersih. Nah, misalnya tanahnya tersebut juga misalnya kena apa?
kotoran, najis apapun lah, najis pokoknya, maka juga tidak diperbolehkan untuk dipakai untuk bertayamum. Nah, lalu selanjutnya wa an la yakuna musta'malan, dan kondisi tanahnya tersebut itu tidak pernah dipakai untuk beribadah atau dipakai untuk tayamum sebelumnya. Nah, kalau bisa menggunakan turab musta'mal maka tidak sah. Wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan dia tidak tercampur dengan selain daripada atau misalnya dengan tepung dan yang sejenisnya, ya. Misalnya kecampuran dengan pasir, ya, kecampuran dengan apa? Pasir, ya. Mengapa demikian? Dikarenakan ketika tanah itu tercampur dengan yang selainnya mengakibatkan dia tidak bisa menempel di mana? Di tubuh kita, ya. Akan tetapi para ulama mengatakan kalau tercampurnya dengan pasir sedikit, ya, dan tetap tidak menghalangi untuk adanya debu ketika ditepukan begini, dan tidak menghalangi untuk menempel di kulit, ya, sedikit tetap ada debu dan bisa menempel di kulit, ya, itu tidak mengapa. Coba antum pasir pantai itu, kalau nggak kena air ya, taruh di sini, ini kering, benar-benar kering, nggak bakal bisa nempel kan? Dia langsung jatuh. Nah, kalau misalnya tanahnya tercampur sama pasir, pasirnya cuma sedikit aja, tidak menghalangi tanah itu untuk menempel di kulit kita, dan tidak menjadikan tanah tersebut yang tadinya awalnya memiliki debu ketika ditebuk itu jadi debunya hilang. Jelas ya? Nah, jadi kalau bisa tercampur pasir itu tidak mengapa. Lalu yang selanjutnya adalah wa an yaqsidahu. Dia artinya mentargetkan si tanah tersebut yang dia ingin pakai untuk tayamum. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya tahu-tahu ada angin yang kencang, terus anginnya itu membawa tanah, ya, tanahnya nempel di wajah, terus diusapin gini, sah nggak? Nggak. Karena kenapa? Karena dia nggak mentargetkan tanah tersebut kan. Tanah tersebut datang dengan sendirinya, ya. Mengapa ini harus dengan syarat ini? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatayammamu. Makna tayamum itu qasad, mencari, menargetkan gitu. Jelas ya? Nah, jadi menjadi dengan kata itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tayammum yang dimana artinya qasad, bertujuan, mencari, mentarget, itulah sehingga disyaratkan tanah yang dipakai itu adalah tanah yang memang kita cari, bukan tanah yang datang sendiri gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah syaratnya yang keberapa ini? Anak ini nomor ini bukan pakai nomor, pakai abjad hawas, pakai bahasa Arab gitu. Alif, ba, jim, dal, ha, waw, ya. Sekarang waw 6, ya. An yamsaha wajhahu wa yadayhi binaqlataini. Nah, jadi dia mengusap wajah dan telapak tangan atau tangannya itu dengan 2 kali usapan yang diambil dengan 2 kali ambilan. Pengambilan tanah, ya. Jadi bukan sekali ngambil gini untuk kedua-duanya, untuk wajah dan tangan, tapi wajah sendiri, tangan sendiri. Harus 2 kali. Karena kenapa? Di dalam sebuah hadis at-tayammumu darbatan. Tayamum itu dengan 2 kali tepukan. Ya, jadi kalau nggak kurang dari 2 ini tidak sah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wa an yuzilan najasata awalan. Dia diharuskan untuk menghilangkan najis terlebih dahulu. Ya, najis terlebih dahulu. Jadi kalau ada najis pada tubuhnya, dia diharuskan untuk apa? Untuk menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Akan tapi ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ar-Ramli. Yang dipilih siapa? Imam Ar-Ramli. Adapun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu memilih sahnya. Jadi sah kalau misalnya dia tayamum dulu baru dia ngilangin najis. Kayak wudu. Wudu nih misalnya, maaf, di tubuh kita nih misalnya ada kotoran di badan. Kita wudu. Wudunya sah nggak?
Sah, tapi sholatnya bisa nggak? Karena kenapa ya ada? Kita nyentuh najis, wudunya batal nggak? Tidak batal. Jangan sampai ngomong kena najis wudu batal, ini fatal nih. Ya, jangan sampai ngomong itu, fatal ini. Ya. Tapi untuk kita ngomong keabsahan wudunya tidak menghalangi ketika adanya najis di tubuh itu menghalangi keabsahan atau sahnya wudu. Nah, berbeda dengan tayamum, sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah, Imam Romli itu mengatakan nggak sah kalau dia nggak izalah najasah dulu, kalau dia tidak menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Karena kenapa? Tayamum ini taharah dhaifah, ya, dia taharah yang lemah, tidak seperti air. Nah, adapun Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, mengatakan apa? Sah. Artinya kalau bisa ada najis kita tayamum tetap sah. Kalau menurut Imam Romli ada najis nggak dihilangin dulu najisnya, tayamumnya jadi tidak sah. Jadi paham ya? Jadi letak perbedaannya ya. Nah, terus kita ngambil yang mana, Ustadz? Kan pertanyaannya begitu kan? Sah atau tidak? Oke. Nah, ini sedikit bicara tentang madkhal, sejarah tentang mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu melewati beberapa fase. Fase pertama itu fase taksis, pendirian, sampai Imam Syafi'i pendirinya itu meninggal. Lalu fase pembukuan dan pengumpulan itu sampai kapan? Sampai era meninggalnya Imam Al-Ghazali 505 Hijriah. Lalu fase tahrir, fase penyusunan, ya, jadi dikumpulin dulu, ya, lalu penyusunan artinya memilah-milih dari seluruh pendapat Imam Syafi'i dan semua ulama yang datang dari kalangan mazhab Syafi'i yang mengembangkan pendapat-pendapatnya itu, disusun nih, mana nih yang kuat, mana yang kurang kuat, dipilah-pilih tuh. Itu di fase setelah Imam Al-Ghazali. Nah, ini siapa yang pertama kali yang melakukan? Siapa? Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Lalu datang fase pertengah, ini tahrir yang pertama. Itu namanya tadi yang fasenya Imam Rafi'i sama Imam Nawawi disebut fase tahrir. Lalu datang setelah Imam Nawawi ini siapa? Zarkashi, Isnawi, Ibnu Rif'ah, sama satu lagi ini, ada 4, pokoknya ada 4 ulama ini. Ini kerjaannya ngeroyok Imam Nawawi sama Imam Rafi'i mulu nih. Jadi ngeritik hasil kerjanya Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Sampai datang eranya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Eranya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini ayat nih. Ini orang Allah deh. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu fikihnya dalam sampai jadi muharrir tsani. Jadi bisa dikatakan dia setaraf, walaupun nggak setaraf, tapi bisa dikatakan mendekati Imam Nawawi. Nggak sama kayaknya, cuman apa yang amalnya dia tuh, hasil kerjanya beliau tuh bisa mendekati, hampir menyamai Imam Imam Nawawi. Ya, beliau itu mensyarah Minhajul Thalibin, yang dimana umumnya ulama tuh syarah Minhajul Thalibin 4 tahun, pokoknya bertahun-tahun. Beliau syarah Minhajul Thalibin cuma 9 bulan. Cuma berapa? 9 bulan. Kebayang nggak itu? Nah, sampai datang akhirnya setelah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ada imam namanya Muhammad ibn Ahmad ibn Hamzah Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli, Asy-Syams Ar-Ramli, ya. Ayahnya namanya Ahmad Ar-Ramli juga, ayahnya terkenal ya. Ayahnya juga Romli, tapi Asy-Syihab. Ayahnya Asy-Syihab, kalau anaknya Asy-Syams. Syihab itu bintang, ya, Syams itu matahari. Nah, oke. Lalu pertanyaannya, setelah era 2 orang ini, para pengikut mazhab Syafi'i ini menjadikan mereka ikon. Menjadi apa? Menjadikan mereka ikon dalam artian menjadi rujukan. Terlebih keduanya mensyarah Minhajul Thalibin. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj
di dalam Imam Romli ini Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj. Oke. Kedua-duanya ini punya pendapat yang ada perbedaan. Ada perbedaan kayak tadi nih, perbedaan masalah harusnya menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum bertayamum. Imam Ibnu Hajar mengatakan harus, Imam Ibnu Romli mengatakan tidak harus. Nah, sekarang pertanyaannya kita ngambil pendapat yang mana? Nah, kenapa? Nah, jadi gini. Para ulama Syafi'i mengatakan seluruh negeri Syafi'iyah itu mengambil fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami kecuali Mesir. Kecuali apa? Mesir. Termasuk Indonesia. Di antara buktinya kitab peradilannya Kesultanan Mataram Yogyakarta itu dulu tiga. Fathul Wahab, ya, Fathul Mu'in, Tuhfah. Fathul itu ketiga-tiganya kitab-kitab muridnya syekhnya Ibnu Hajar, muridnya Ibnu Hajar dan Ibnu Hajarnya sendiri. Paham ya? Jadi lebih spesifiknya kepada siapa? Ibnu Hajar. Kenapa Ibnu Hajar sampai dipegang semua Syafi'iyah? Yaman, Syam tuh Suriah dan segala macam. Kenapa? Karena Ibnu Hajar ini hidupnya di mana? Dia dulu belajar di Mesir, di Al-Azhar. Tapi terus mengajarnya di mana? Di Makkah, di Masjidil Haram. Nah, ada yang menarik, Ana lupa, ada satu penelitian Sunan Giri kalau Ana tidak salah ingat. Kalau Ana tidak salah ingat ya. Ini penelitian dari manuskrip. Ada salah seorang peneliti ahli manuskrip mengatakan Sunan Giri itu murid daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ala kulli hal, kenapa Ibnu Hajar? Karena beliau berada di Mekah. Orang kan pada datang saat itu jadi tempat orang belajar dari berbagai macam tempat. Nah, ketika beliau menulis tuhfahnya ini, itu kan dia sodorkan dan dia ajarkan. Dan ketika menuliskan ini pasti ada ulama yang dengar dan menyampaikan kritik, koreksi. Betul ya? Nah, itu yang menjadikan nilainya tuhfah ini sampai dijadikan mayoritas Syafi'iyah ini didepankan daripada pendapatnya Romli. Adapun Mesir, kenapa Romli yang didahulukan? Karena ketika beliau mengajarkan nihayahnya, kitabnya namanya Nihayatul Muhtaj ya. Kitabnya namanya Nihayatul Muhtaj. Itu yang hadir bukan kayak kita orang. 100 ulama yang ahli dalam fikih Syafi'i. Kita ibaratnya kalau S2 nih sidang ya. Tesis ya. Tesisnya kita nih, kita dikoreksi 4 orang penguji itu udah gemeteran kan. Nah, dan belum tentu 4 ini memang ahli bidang yang dari studi yang kita tuliskan kan. Ini bagaimana nih? Romli 100 orang ahli dalam bidang fikih Syafi'i. Wah, jadi tuh ketika beliau menuliskan kitab itu tuh, wah, udah diuji habis-habisan itu. Ini nggak benar, ini benar, ini. Wah, jadi beliau tuh ada perdebatan. Sehingga orang Mesir itu mengatakan apa? Enggak, ya udah yang jadi pegangan siapa ya? Romli. Jelas ya? Tapi Indonesia sejak eranya Syekh Nawawi siapa nih? Al-Bantani, At-Tanari, ya, mulai condong kepada siapa ya? Kepada Romli. Karena kenapa? Syekh Nawawi ini gurunya rata-rata dari Mesir. Jelas ya? Karena gurunya rata-rata dari Mesir. Makanya sejak era Syekh Nawawi itu mulai ada kecondongan dari ulama-ulama Indonesia ini kepada pendapatnya siapa? Romli. Nah, kita pilih yang mana nih? Wallahu a'lam. Jelas ya? Nah, lalu yang selanjutnya adalah wa an yajtahida fil qiblati qablahu, ya. Dia harus ijtihad qiblat, artinya dia harus mengetahui qiblat terlebih dahulu sebelum apa? Sebelum dia melaksanakan tayamum. Karena kenapa?
seseorang tidak akan diperbolehkan untuk tayamum sholat wajib sebelum masuk waktunya kan, dan dia nggak akan sah melaksanakan sholat sampai dia menghadap kiblat. Jadi dia harus tahu kiblat terlebih dahulu, baru dia bisa bertayamum untuk langsung melaksanakan sholat. Nah, lalu yang selanjutnya adalah wa an yakuna, yang keberapa ini sekarang? Ke-10 ya, alhamdulillah. Wa an yakuna ba'da dukhulil waqti, diharuskan tayamum ini setelah masuk waktunya. Setelah masuk waktunya pada dua jenis sholat. Pada dua jenis sholat. Ya, sholat apa saja? Syarat masuk waktu pada pelaksanaan atau sebelum melakukan tayamum ya. Lebih gampang. Sebelum bertayamum. Oke, itu sholat apa saja? Ada dua sholat. Yang pertama adalah sholat wajib. Oke, jadi kita ketika mau sholat subuh nanti, misalnya kebetulan nggak ada air lagi di safar, ya, kita nggak boleh tuh pas bangun sholat malam, misalnya, terus adzan setelah witir, terus kita langsung main sholatnya dengan apa? Tayamum yang tadi sholat sunnah itu. Tapi kita harus mengulang tayamumnya. Karena kenapa? Karena kita akan melaksanakan sholat fardu, dan dibolehkan tayamumnya setelah masuk waktunya. Ya. Dan yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah apa? Sholat sunnah yang memiliki A waktu, B dan sebab. Waktu itu kayak apa? Misalnya qobliyah dan ba'diyah. Jadi kita sholat taraweh, sholat malam, tahajud, witir, terus bangun, masuk sholat subuh, kita nggak boleh untuk apa? Melakukan sholat qobliyah kecuali dengan memperbaharui tayam. Karena kenapa? Sholat sunnah ini memiliki waktu khusus. Jelas ya? Dan juga ketika sebab seperti apa? Sholat gerhana. Jadi kita bisa lagi tengah-tengah sholat sunnah, lagi giat nih, foto gerhana. Langsung kita bangun sholat gerhana. Nggak boleh. Karena kenapa? Karena ini sholat sunnah yang memiliki sebab. Jelas ya? Baik. Nah, ini kenapa ya dalilnya harus seperti ini? Karena wudu itu hukum asalnya awalnya ketika diturunkan atau diperintahkan, bukan diturunkan, diperintahkan, itu wudu untuk setiap sholat. Wudu untuk setiap sholat. Jadi nggak ada tuh sholat 1 kali wudu untuk 5 sholat atau 3 kali sholat atau 2 kali sholat. Jadi zuhur wudu lagi, untuk sholat duhur ada berwudu, sholat asar berwudu lagi, dan seterusnya. Ya, akhirnya dihapus dengan Rasulullah memberikan contoh ketika beliau di Fathu Mekah itu sholat 5 waktu dengan 1 kali wudu. Nah, akhirnya hukum yang tadi dihapuskan. Yang dihapuskan hanya apa? Hanya wudu saja. Tayamum tetap pada hukum semulanya. Jelas ya? Baik. Baik. Wa an yatayammam likulli fardhin, ya. Dan tayamum untuk setiap yang fardu, dan juga sunnah yang memiliki sebab. Adapun sunnah mutlak itu dia apa? Oh, bebas. Sunnah mutlak itu bebas ya. Wa adamul ma'siyati bis safar idza kana al faqdu syar'iyyan, dan
bila tayamumnya disebabkan karena kehilangan air secara syariat itu, ya, bukan karena ketika dia melakukan safar untuk tujuan maksiat. Ya, bukan bermaksiat ketika safar, tapi bersafar untuk melakukan maksiat. Kalau safar yang kayak tadi itu tidak bisa atau tidak berlaku padanya rukhsah untuk melakukan tayamum. Bisa dipahami ya? Jadi bedanya gimana tuh? Misalnya gini, orang ke Bandung tujuannya untuk mabok misalnya. Nah, itu kan udah tujuan, udah niatin safarnya untuk apa? Mabok, ya kan? Maksiat. Nah, itu dia nggak boleh dia ketika sepanjang perjalanan terus toto kehilangan air, dia terus tayamum. Tapi kalau misalnya dia ke Bandung, misalnya untuk silaturahim, bagus nggak itu? Sunnah. Atau misalnya untuk nyenengin keluarga, ngajak jalan-jalan, mubah, boleh kan? Ya. Nah, tapi di tengah perjalanan dia melakukan maksiat, boleh nggak dia bertayamum? Boleh, karena yang dilihat tujuan safarnya. Iya. Kalau misalnya nggak boleh melakukan maksiat sepanjang safar, kita nggak ada yang bisa tayamum. Betul nggak? Hah? Nggak ada yang bisa selamat. Iya, pasti semua manusia melakukan maksiat. Nah, nggak ada manusia manapun illa Nabi Muhammad SAW atau dan para nabi, karena para nabi itu beda udah. Ya, basyarun lakal bashar. Beliau ini para nabi ini bashar, manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ya, jelas ya? Oke. Jadi itu 12 syarat ya yang menjadikan seseorang itu tayamumnya dia sah. Lalu selanjutnya furudut tayamum. Nah, ini sekarang kita masuk rukunnya. Tadi semuanya syarat. Syarat dengan fardu itu atau kata lainnya rukun. Ya, fardu dan rukun itu sama. Syarat dan perbedaan syarat dengan fardu atau rukun tadi persamaannya, kalau sama-sama tidak dikerjakan itu mengakibatkan ibadah yang dikerjakan itu tidak sah, tidak diterima. Adapun perbedaannya kalau syarat itu sebelum, di luar daripada ibadah. Adapun fardu di dalam rangkaian ibadahnya. Nah, furudut tayamum khamsah. Fardunya tayamum ini yang wajib itu ada 5. Al-awwalu naqlut turab. Dia harus memindahkan tanah. Dia yang harus mindahin, bukan dipindahkan. Dari manapun. Baik memang di tempatnya semulanya, tempat asalnya, di atas permukaan tanah, bumi, ya. Atau misalnya tadinya tanahnya itu terbawa angin terus ada di wajah. Terus dia ambil lagi, dibalikin ke wajah. Yang jelas dia harus ada pemindahan. Ya. Karena kenapa? Tadi ya fatayam mamu. Ya, dia harus menuju atau mentargetkan tanah tersebut, ya. Dan tidak dikatakan dia menargetkan kecuali memang dia harus memindahkan. Betul kan? Nah, itu dia. Lalu yang selanjutnya ats-tsani an-niyah, ya. Niat. Nah, niat ini kapan mulainya? Kalau wudu kan jelaskan, yang niat wajibnya kapan? Saat wajah saja. Niat sunnahnya cuci tangan. Kalau tayamum kapan? Sejak dia nepok. Ya, sejak dia nepok dia harus niat. Dan niatnya itu harus tetap dia ingat sampai dia membasuh wajahnya. Sudah menempelkan tangannya di wajahnya. Harus dia ingat, jangan terus bengong. Gitu. Nggak ingat lagi niatnya. Kalau kayak gitu gimana hukumnya? Hah? Kasih perincian ya, nggak apa-apa ya? Oke, siap. Kalau misalnya dia ingat lagi niatnya sesaat sebelum dia nempelkan ya tanahnya ke wajah,
Itu sebagian ulama mengatakan sah. Sebagian ulama mengatakan harus ngulang lagi mindahnya. Paham ya? Jelas ya, itu khilaf Ibnu Hajar sama Romli lagi. Jelas ya, dua lagi. Jelas ya? Nah, paham ya? Ala kuliah ya, mungkin dari niat, harus ingat niat sampai mana, itu juga nggak ada sepersekian detik ya. Baik. Oke, naqlut turab. Niat. Nah, sekarang niatnya bagaimana? Kalau wudu kan kita tahu melaksanakan wudu wajib atau menghilangkan hadas, atau dia cuman bilang wudu aja. Bener ya? Nah, tayamum ini dilihat daripada tujuan dia bertayamum itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan niat tayam ya. Tentu tayamum ini niatnya untuk membolehkan ya, bukan menghilangkan. Karena tayamum ini tidak menghilangkan hadas ya. Tayamum ini niatnya adalah untuk memperbolehkan ibadah apa ini yang dibolehin? Nah, ini tingkatannya ada 3 nih. Jelas ya? Apa yang pertama? Ibadah yang wajib. Seperti apa? Salat. Terus apa lagi? Tawaf. Yang ketiga apa lagi? Khutbah Jumat. Ada berapa ini kurang lebih? 1, 2, dan 3. Lalu yang selanjutnya apa deh? Yang sholat atau ibadah seperti apa? Yaitu sholat qobliyah. Oke, lalu selanjutnya apa? Sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak tuh? Ingat nggak? Dia tidak terikat waktu dan sebab. Tawaf sunnah. Jelas ya? Tawaf seperti apa? Tawaf kudum. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah selain kedua seperti apa? Sujud membaca Al-Quran buat siapa? Ayo, buat siapa? Buat siapa? Buat orang junub. Kan orang junub nggak boleh baca Quran kan? Nah, dia harus apa? Dia harus mandi janabah. Nggak ada air. Penggantinya air untuk mandi janabah apa? Tayamum. Ya, buat Oke. Nah, kalau dia niatnya ya cuman yang ini aja nih ya, yang wajib sholat 5 waktu ya, sini dikasih 5 waktu ya, salah satu dari 5 waktu ya, bukan setiap 5 waktu ya, tadi kan sudah dijelaskan kan, salah satu yang 5 waktu, maka boleh melakukan yang ini dan yang ini seluruhnya, tapi tidak boleh melakukan ini seluruhnya. Jelas ya? Misalnya dia sholat wajib, fardu. Begitu dia misalnya mau tawaf rukun, dia umroh. Baru masuk Masjidil Haram, toto qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Akhirnya dia sholat wajib. Ya?
Misalnya di Masjidil Haram ada kejadian apa, nggak ada air lah, bisa anggap nih ya. Ya. Terus tahu-tahu dia melakukan tawaf. Ya udah. Jadi setelah dia selesai sholat, dia harus tayamum lagi untuk bisa tawaf. Tapi boleh nggak dia sholat sunnah yang lainnya? Boleh. Jelas ya? Membaca Quran boleh nggak? Boleh. Oke. Kalau misalnya dia niatnya salah satu dari yang masuk kategori B ini, ya, dia boleh semuanya dan berikut yang di bawahnya yang C, tapi nggak boleh yang A. Jelas ya? Begitu juga dengan C. Kalau C ini, dia ini niat sujud tilawah, boleh yang ini, tapi tidak boleh yang B, tidak boleh yang A. Hah? Nggak boleh naik tingkat. Jelas ya? Jadi kalau dia memilih salah satu yang wajib, ya, dia boleh ke bawahnya. Tapi yang wajib cuman salah satu dari hal-hal yang diwajibkan. Jadi kalau khutbah Jumat dia khotib, gimana? Dia mau sholat, tayamum lagi. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Nah itu niat. Jadi cara niatnya bagaimana? Istibahatu sholatil zuhur, memperbolehkan untuk sholat zuhur. Istibahatu sholatil asr, ya. Istibahatu tawaf al umrah, memperbolehkan tawaf umrah. Nah itu dia. Nah itu cara dia nih niat. Lalu yang selanjutnya ats-tsalitsu mashul wajhi, mengusap wajahnya, ke seluruh wajahnya, seluruh bagian wajah. Tapi tidak diwajibkan kalau wudu kan, kalau airnya yang di rambut-rambut yang tebal harus sampai ke dalam kan? Nah ini nggak diwajibkan tayamum, tapi hanya di permukaan rambutnya saja. Tapi tetap harus seluruh bagiannya, ya, yang masuk ke dalam area wajah ini harus kena debu, itu harus kena diusap, diratakan. Iya. Ya mata jangan melek deh. Ya. Nah, itu makanya juga ini nih, hati-hati nih, ini diperhatikan di bagian sini nih. Kadang kita kan begini, ini kagak suka lupa di bagian sini nih. Ini juga diperhatikan, ya. Lalu yang selanjutnya adalah ar-rabi' mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap tangan sampai siku. Ini pendapat Imam Syafi'i di Jadid. Pendapat Imam Syafi'i di mana? Jadid. Pendapat qadim cuman sampai mana? Sampai sini doang. Ya, ini yang wajibnya. Ini juga pendapat Imam Malik. Imam Malik wajibnya sampai sini, sunnahnya sampai sini. Paham nggak? Yang ini wajib, yang sampai sini sunnah. Jadi kalau mau ngomong tayamum minimal Imam Malik sampai sini. Tapi kalau mau maksimal paling afdol sampai siku. Imam Abu Hanifah juga mengatakan sampai Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan sampai cuman hanya sampai mana? Pergelangan aja. Jelas ya? Nah, jadi jangan ada yang ngomong gitu lagi. Nggak ada tayamum sampai siku. Nggak ada ulama yang ngomong begitu. Kurang baca dia. Ya. Padahal 3 ulama sepakat mengatakan disyariatkan. Terlepas dari hukumnya ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang jelas berarti ada yang mengatakan ulama bahwasannya ada sampai siku. Jelas ya? Nah, caranya bagaimana? Nah, ulama diantara caranya begini nih. Ini dari pakai jari, ini yang kanan nih, yang jari sini nih, ini gini nih, ya. Begini dulu nih, gini, supaya kena yang ujungnya, iya. Terus mulai dengan segini, ya. Terus tarik, di jempol nggak kena dulu, nggak kena belakangan, oke. Begitu siku udah kelar, langsung ditempelin nih, yang mana? Dengan ya telapak. Begitu lanjut. Nah, kena dan ini tambahin dengan jempol. Jelas ya? Begini. Gini, maaf. Gini. Nah, langsung kena jempol. Paham ya? Nah. Mashul yadaini ma'al
mirfaqaini wal khamisu at-tartib. At-tartib maksudnya apa? Berurutan dalam hal mengusapnya, bukan dalam hal memindahkan debunya. Jelas ya? Jadi misalnya dia debunya mindahkan debunya yang kanan untuk wajah, yang kirinya untuk apa? Nah, terus dia ngambil lagi buat ya. Nah, jelas ya. Nah, itu nggak mesti tertib untuk dalam hal apa? Untuk mengambilnya. Tapi dalam hal mengusapnya harus apa? Harus secara tartib. Baik. Sunanut tayamum. Oke, sunnah tayamum sedikit kita bahas di sini. Sunanut tayamum katsiratun. Sunnahnya tayamum itu banyak. Minha diantaranya as-siwak, bersiwak. Ya. Dan kita udah jelasin tuh apa nggak masuk khilaf dalam masalah siwak di wudu ya. Nah, yang jelas dia siwaknya sebelum dia melaksanakan tayamum ya. Wat tasmiyah dan mengucapkan bismillah ya. Bismillah minimalnya sampai mana? Bismillah aja. Afdolnya inda Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik mengatakan nggak ditambahin Ar-Rahman Ar-Rahim, cuman Bismillah aja ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, sunnahnya adalah mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Wal muwalah, melakukannya secara kesinambungan. Itu kalau kita kan tahu kalau wudu kan maknanya mualah itu kalau tidak dikatakan tidak melaksanakan mualah itu berkesinambungan, misalnya dia melakukan rukun yang pertama itu tidak melakukan rukun kedua, melainkan setelah rukun yang pertamanya kering, begitu kan? Dia nggak nyuci tangan kecuali sampai yang wajahnya kering. Nah, kalau tayamum bagaimana? Kering semua kan? Nah, itu dikira-kira kalau sekiranya kita ngusapkan air. Kalau bisa linik air yang kita usapkan ke wajah, dia udah kering belum? Selama itu tidak dikatakan belum kering, maka kita terus melanjutkan ke rukun yang berikutnya, kita dikatakan tetap melaksanakan sunnah yang namanya mualah. Oke. Wa takhfifut turab minal kaffaini, ya. Meringankan ya, atau menipiskan tanah daripada kedua tangan. Jadi habis gini nih ya. Ini tepok-tepok gini dulu. Didikitin. Jadi biar kagak cemong. Iya, paham ya? Terus sangka bedakan lagi. Ya. Lalu wa kullu ma yumkinu maji'uhu min sunanil wudu' ghairat tathlis, dan setiap sunnah yang masuk ke dalam sunnah wudu itu diterapkan pada sunnah tayamum kecuali mengusapnya tiga kali. Jelas ya? Jadi tayamum cuma sekali aja. Di antaranya seperti apa? Seperti menghadap kiblat, tayamum sambil ngadep kiblat, ya. Nah, itu dia. Lalu makruhatut tayamum, yang dimakruhkan ke dalam tayamum itu apa? Dua hal. Yang pertama adalah takrirul masah, mengulang dalam hal mengusapkan wajah atau tangan. Karena kenapa? Itu jadi ngotorin jadinya. Ya, jelas ya. Wa taktsirut turab, dan juga apa? Menebalkan tanah atau debu yang menempel di mana? Di wajah, di tangan. Jadi ditipiskan, disedikitkan, ya. Karena Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan hal yang demikian. Baik, kita sampai kepada mubtilatut tayamum. Kita tunda penjelasannya insyaallah di kajian yang akan datang, karena butuh agak konsentrasi, ya agak panjang dan konsentrasi, dan nanti insyaallah ditutupnya, walaupun nggak dijelaskan di sini secara detail, kita akan menjelaskan masalah apa? Masalah kalau orang memakai perban, ya, atau ada luka di tubuhnya, itu apa yang harus dia lakukan, dia harus kerjakan, insyaallah itu akan dijelaskan. Tapi makanya ditunda karena kenapa? Ini bener-bener detail dan butuh konsentrasi, dan baterainya harus full. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata-kata yang orang berkenan. Subhanak wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.